Baru terendus dugaan manipulasi data kekayaan Anies Baswedan di LHKPN, sumber biaya kampanye diseret-seret. Akhirnya Kemendagri itu tidak lakukan apa-apa, tindakan apa-apa gitu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anies. Ini juga soal, jadi di mata publik akhirnya apa? Seorang Anies yang sebenarnya salah melakukan pelanggaran itu jadi benar. Ini bagian dari langkah awal untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara yang praktek korupsinya itu bisa dihapus. Walaupun kesalahannya jelas terlihat. Ya selama ini ya kan Anies pandai kan, dia bagi-bagi proyek kepada anggota DPRD, ya proyek-proyek APBD. Gitu. Terus juga dia bagi-bagi fasilitas atas nama jabatan dan tugas pada anggota DPRD. Tadi gaji aja sampai 2 miliar per tahun. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, semua ini kan meninabobokan anggota DPR, membuat mereka tidak kritis. Banyak persoalan-persoalan Jakarta yang seharusnya diselesaikan oleh Anies, tapi Anies tidak menyelesaikannya, justru jalan-jalan seperti tempo hari, DPRD-nya diam saja kan. Coba aja lihat, ada nggak satu kali saja DPRD DKI Jakarta menegur ya Anies Baswedan karena melakukan kesalahan. Ketua Forum Warga Jakarta atau Fakta Azaz Tigor Nainggolan mencurigai aliran dana yang digunakan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan safari politik. Sebab berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, kekayaan Anies hanya berkisar 10,9 miliar rupiah. Apakah benar memang kekayaan Anies Baswedan hanya segitu? Kata Tigor dalam keterangannya pada Kamis 22 Desember. Menurut Tigor, biaya safari politik Anies ke sejumlah daerah membutuhkan anggaran yang cukup besar. Apalagi berbagai fasilitas kelas atas kerap digunakan Anies seperti misalnya menggunakan pesawat jet pribadi. Sementara sekarang dia sedang keliling Indonesia untuk kampanyekan dirinya sebagai calon presiden. Nah, ongkos perjalanannya berapa besar itu dan dari mana? Demikian ujarnya. Tigor menduga ada manipulasi data kekayaan yang dilaporkan Anies dalam LHKPN sebab menurutnya tidak masuk akal jika kekayaan Anies hanya 10,9 miliar rupiah tapi bisa melakukan safari politik ke banyak daerah di tanah air. Jika laporan kekayaan dalam LHKPN dibuat bohong dengan mengecilkan angka jumlahnya, akan berakibat fatal di kemudian hari, kata Tigor. Berdasarkan data dari laman LHKPN KPK, total harta kekayaan Anies periode 2017 awal menjadi gubernur sebanyak 5 miliar 619.545.840 rupiah. Hampir 5 tahun menjabat sebagai gubernur DKI, harta kekayaan tercatat hanya bertambah sekitar 5,3 miliar rupiah, yaitu menjadi 10,9 miliar rupiah. Tigor mencurigai peningkatan jumlah kekayaan Anies yang dilaporkan dalam LHKPN, sebab jumlah itu bahkan jauh lebih rendah dari kekayaan yang dimiliki Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, sebesar 24,5 miliar. Pegiat media sosial Ade Armando mengatakan Anies Baswedan tak akan tidur nyenyak karena PSI bakal terus mengusut kasus Formula E. Pasalnya hingga kini laporan keuangan ajang balap mobil listrik Formula E belum juga dibuka ke publik. Diketahui meski Anies sudah lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, PSI masih terus mempertanyakan laporan keuangan Formula E. Bahkan PSI juga menagih laporan tersebut ke PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Itu memang layak dilakukan. Saya termasuk orang yang percaya acara itu rugi besar. Nggak mungkin untung lah, demikian imbuhnya. Namun perkiraan tersebut juga berdasarkan pemberitaan media massa, bukan karena adanya data laporan keuangan yang valid. Tak hanya PSI, Ade Armando meyakini Heru Budi Hartono juga menjadi salah satu pihak yang dibenci oleh Anies dan pengikutnya. Hal ini tercermin pada bagaimana Heru diminta menjelaskan duduk perkara Formula E yang nilainya ratusan miliar, serta mengevaluasi Formula E tahun ini. Laporan keuangan Formula E kembali menuai polemik. Kali ini polemik terjadi antar anggota DPRD DKI Jakarta. Polemik terjadi setelah Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastro Amijojo mendesak pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban Formula E.